Hmm. Dilanjut kutu air sampai dia 2 bulan, boleh. Hmm. Kalau Hmm. nggak ada kutu air, dia di 1,5 bulan atau 1 bulannya kan masih terlalu kecil kalau 1 bulannya. Iya. Kalau bisa dilanjuti dengan kutu air dulu. Hmm. Setelah itu dia besar, agak dewasa, kira-kira dia 2 bulan. Hmm. Diusahakan jangan diberi makan cacing sutra. Hmm. Cacing sutra itu malahan gimana ya? Boleh diberi makan, tetapi diberi sedikit saja, Pak. Oh iya. Ini lagi mau makan tuh. Abaikan, Pak. Biasa istri kalau nggak makan nanti ngomel dia. Oh Sakit iya, iya. katanya. Oh iya, iya, iya. Sayang kali ya, sayang kali. Dan ini kembali ke laptop ya. Iya. Ini belum seru, nanti agak lama ke belakangnya agak Nah, seru kayaknya. iya. Pelan-pelan, Ini biar rame foreplay nih, dulu. Pak. Iya, Enggak, foreplay dulu soalnya nih, Pak. kalau nanti kita terlalu cepat, mungkin Hmm. ada orang yang belum datang, Iya. nanti nanya-nanya lagi, Pak. Ngulang lagi. Ah, iya benar. Nah, jadi sambil santai-santai, sambil Mm-mm. meluk-meluk bini dulu juga boleh. Masih ada kesempatan, kasih waktu 15 menit. Saya kasih waktu 15 menit. Jadi banyak yang nyapa, kita nggak bisa nyapa satu-satu, dan kita halo Iya. semuanya. Untuk Iya, semuanya betul. halo. Iya. Nanti kalau ini masih masuk 500. Hmm. Nanti kalau aku bilang cara membuat ekor lebar udah jadi 2.000 nanti ini. Terus keputus. Langsung diputusi gitu. Ini baru mau masuk 500 viewer ya. Hmm. Nanti Iya. saya bilang cara membuat ekor yang lebar. Dan Nah. huruf C. Ah, Tiba-tiba iya. tiba-tiba dalam 5 menit 2.000. Disconnect. Kalau Aduh. kalau untuk judulnya ini kan nggak terlalu penting sebenarnya ya. Hmm. Tapi banyak saya lihat mereka pelihara ikan tuh terlalu buru-buru. Hmm. Buru-burunya gimana tuh? Nah, ini nanti ini masuk nih. Dengaran ya, Pak? Dengar. Dengar jelas ya. Jelas. Ini kembali ke laptop ya. Iya. Di bulan pertamanya dia 1 bulan, lebih bagus kita usahakan dengan memakai kutu air. Lebih bagus dengan kutu air. Sampai dia 2 bulan, diusahakan kalau bisa jangan diberi makan dulu yang namanya cacing sutra. Jangan. Kalau memangnya terdesak boleh. Ya. Tapi jangan banyak. Kenapa alasannya? Nanti belakang-belakangnya baru kita Oh, belakang. omongin. Biar rame. Nanti nanya lagi. Ini udah mau masuk 500 tuh. Udah mulai rame masuk. tuh. Nah, nanti kita bahas lagi. Aduh, saya kelewatan nih, lupa nih, gini-gini nanti. Harap bersabar, itu Lama ujian. waktunya panjang. Ini beta parlinting barang ngekeh dia, itu kurang asap, segendut itu. Oh, kenal ya, Pak? Oh, pernah datang ke Medan beliau. Oh, iya. Pernah ketemu saya, langsung. Jadi, ini kalau pakai 2 gini nggak kedengaran ya pinggir ya. Satu aja. Nah, pakai 1 ya, gini aja. Jadi kita waktu di bulan pertama ketika kutu air,
Terus itu kalau bisa sampai 2 bulan terus kutu air. Setelah 2 bulan jangan memakai kasut kalau bisa. Cacing sutra ya, casut ya. Cacing sutra. Jangan diberi cacing sutra kalau bisa. Diusahakan jangan. Kalau memang terdesak lagi nggak ada kutu air atau lagi nggak ada jentik, kasih sedikit kasut boleh. Tapi ala kadarnya dia kena sedikit saja, Pak. Jadi lebih bagus memakai cacing merah, Pak. Yang di Jakarta apa namanya cacing merah ya? Bloodworm. Blood bomb. Iya. Yang dibekukan. Iya. Yang dibekukan ya. Karena di Jawa itu kan banyak yang jualan dibekukan tuh. Ya kan? Jadi dibekukan, kita cincang halus, Pak. Dicincang halus. Ini makanan lagi tuh ya. Kok tahu, Pak? Suara piringnya, Pak. Suara piringnya, suaranya kedengaran, Pak. Nah. Kalau mau makan, mukanya diarahkan ke sana sedikit. Gini sih, saya gini deh. Nah, ya bener, Pak. Tapi ngunyahnya di kamera, ngunyahnya. Iya. Lanjut. Nanti banyak pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya ini hanya sebentar, mungkin pertanyaannya banyak nanti. Iya, pasti. Kita tunggu dulu, lebih rame dulu. Iya. Kan nggak mungkin kan, langsung masuk, langsung dia 700 apa 800 kan. Mabur semua nih. Nah, soalnya ini kan Jakarta PSBB ya, Pak? Nggak. PSBB, Pak. Nah, kalau nggak rame ini nggak bahaya nih. Ya udah cukup lah, 600 orang udah cukup lah. Nanti pintar kali, banyak orang pintar, susah juga kita. 600 orang udah ya, kita mulai 600. Nanti kebanyakan yang pintar kita juga susah, saingan berat. Jakarta PSBB dulu ya. Udah ya. Tadi sampai 2 bulan diusahakan jangan makan kasut. Kalau bisa diusahakan cacing beku, cabek. Kalau di Jakarta bilang cabek ya. Cacing darah, beku. Pak, sama. Terus itu dicincang halus. Airnya dibuang, Pak. Merah-merah kan dia ada air tuh nanti, Pak. Iya, betul, iya. Kalau bisa ditaruhkan dari cincang, diletakkan di ember apalah yang sebanyak berapa yang kita perlukan. Cincang. Nanti itu airnya kan turun ke bawah tuh, Pak. Nanti kita ambil pakai tangan aja sih. Kan dia posisi kita cincang itu kan masih ada esnya yang beku tuh, Pak. Betul. Posisi kan dia masih seger dengan esnya, Pak. Iya. Oke. Cincang halus untuk umur yang 2 bulan nih ya, untuk yang 2 bulan ya. Untuk 1 bulan sampai ke 2 bulan kita kasih makan kutu air lebih baik. Kutu air adalah termasuk kalsium bagi ikan. Kita kuatkan dulu tulang-tulangnya. Itu namanya, kemarin kan ada saya bilang kalau kutu air adalah kalsium. Iya. Bobon adalah protein. Oke. Cacing sutra adalah lemak. Oke. Dan jentik nyamuk adalah serat. Jadi kita bahasnya dari situ nanti. Jadi kita ambil dari dulunya, kita kuatkan tulang-tulangnya dulu, Pak. Iya. Kita kuatkan dulu tulang-tulangnya. Ini bagi versi saya ya, Pak ya. Mungkin nanti ada orang lain, dia kan masing-masing orang kan beda-beda tuh. Ini versi saya. Iya. Versi yang sudah terbukti. Puluhan tahun bukan, ya, bukan versi Persian. Gitu lah. Jadi
Kirain mau lelang katanya. Ini nggak pernah lelang nih. Wah, mati lampu di tempat saya. Jadi gimana Lanjut tuh? aja, Pak. Aduh, Nggak apa-apa, berarti nggak lanjut. bayar listrik ya? Bayar dong. Tawan Kafe nih. masa nggak bayar listrik? CPJ kepanjangannya apa ya? Siapa yang ngomong tuh? Siapa namanya? Candy Panjogiweda. Ya benar, Hmm. siapa yang ngomong itu? Hmm. Ini kayaknya Pak Ajis nggak bayar listrik nih kayaknya. Mati lampu, Pak. Jadi gimana? Ini mau dimatiin atau lagi pura-pura matiin lagi makan gitu enggak? Enggak. Kok Mati tokennya habis lampu. mungkin enggak? Enggak. Enggak enggak Mati lampu. dikasih apa? Enggak kasih apa lilin Pak lilin Minta. atau lampu Saya ada emergency? lampu. Ada lampu darurat nih. Wah, ini Dah. kayaknya kita bercerita di Goa nih ya. Wah, Salah ini posisi. gawat ini. Nggak apa-apa lah. Ayo, lanjut. Udah cukup lah Dah. orangnya udah banyak kok. Udah hampir 700 sudah lumayan lah. Iya. Jangan banyak-banyak kali nanti orang yang terlalu pintar kita juga susah. Dia mau makan katanya tuh Pak. Ini udah nunggu dimsum ini di depan. Masa? Saya Iya. malah dikasih air putih sama nawak. Kurang asam. Jadi begini nih, Lanjut, Pak. kembali ke laptop ya. Iya. Nanti pasti kita naikkan viewernya, nanti pasti pelan-pelan naik itu. Iya. Selalu. Nanti kita bilang menaik ekor ya. Nah, setelah Terakhir. dia itu cabenya dipotong, cacing bekunya dipotong-potong, yang dibekukan ya, dia bukan cacing beku yang hidup-hidup ya, yang seger ya, bukan ya. Dibekukan, walaupun dapat yang seger dibekukan dulu. Iya. Dibekukan dulu Nah, 1 hari lah. udah, berarti dia memang PLN sana mengerti kita, Pak. Lanjut. Dibekukan. Ayo Mbak. Dibekukan, setelah beku, kalau bisa bekunya lebih bagus, bekunya sangat beku lebih bagus. Jangan setengah-setengah beku. Nanti cincangannya kurang bagus. Jadi dibekukan, dikencang halus, ditaruh di ember, nanti lama-lama kan airnya turun ke bawah udaranya tuh. Nah, baru kita taburkan di kolam sesuai keinginan kita, jangan terlalu banyak. Tidak, malahan banyak nggak bagus Pak gitu loh. Satu, kalau dia nggak makan habis, airnya bau tuh. Iya, betul. Nah, jadi taburkan aja kadarnya gini aja. Yang penting mereka ada dapat makan lah, gerombolan-gerombolan di kolam itu. Ya kan kita suka lihat tuh kalau di video-video orang kasih makannya banyak tuh Pak. Sampai dia ngumpul gitu. Jangan berarti sekarang ya. kita gini, kasih makannya ala kadarnya aja Pak. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Biar ngumpul banyak-banyak orang. Gitu. Ini saya bahasnya dasarnya dulu. Oh iya, baik. Kan Bapak Ajis kan nyatat tuh, waktu 2 bulan tuh dikasih makan tuh, pakai blopon tuh, dicincang tuh, diginikan tuh. Cincang, gitu iya. Kan? Nah, pasti kan pertanyaan gini-gini terlalu banyak pertanyaannya gitu. Jadi saya kasih dulu dasarnya. Dari 1 bulan sampai 2 bulan tetap kutu air itu karena kalsiumnya. Kita kuatkan dulu tulang-tulangnya. Ini dari versi saya ya. Saya nggak tahu dari versi mereka itu gimana, saya nggak tahu. Saya tetap memakai versi saya karena sudah saya lakukan berulang-ulang dengan ini dari versi inilah yang hari ini saya bilang itu yang paling tepat bagi saya. Oke. Nah, jadi itu 1 bulan sampai 2 bulan kita ulangi lagi adalah usahakan memakai kutu air, kita kuatkan dulu tulang-tulangnya. Setelah 2 bulan kita start sampai ke 3 bulannya dengan bloodworm.
Ya. Dicincang tadi seperti dikasihkan kadarnya aja, jangan terlalu banyak gitu. Nah, kadarnya. Kalau mau setelah dia umur dia agak dewasa, setelah dari 2 bulan ke 3 bulan blood bond, dia di 3 bulan ke 4 bulannya, itu masa-masa mau panen, Pak, kan. Bulan keempat tuh biasanya bulan panen. Iya. Nah, bulan-bulan yang mau mendekati ke panen itu kan di bulan 4. Kalau bagi saya di 4 bulannya, Pak. 3,5 bulan sampai 4 bulan gitu. Itu masa-masa petik namanya, Pak. Mau dipetik kepala-kepala yang bagus gitu. Nah, kita lihat perkembangan ikan ini setelah 2 bulan sampai ke 3 bulan itu memakai blood bond tadi. Kalau memang dia merasa ikannya terlalu agak kurus, kita tambahin kasutnya sedikit saja kasut. Bukan kasihkan bukan dikasihkan piring kasut dia makan banyak-banyak gitu. Iya. Nggak perlu. Nah, jadi gini, bulan kedua sampai bulan ketiga adalah memakai blood bond, cincang halus, kasih makan ala kadar. Yang penting kena aja Pak, mereka dapat makan. Blood bond itu kan kasar, kan dia agak kasar ya tuh dibandingkan agak kasar. Dia makan kan udah dapat daging-dagingnya, proteinnya. Itu karena blood bond itu adalah protein. Kalau seandainya kita mendapatkan jentik itu banyak, kita boleh kasih makan jentiknya, Pak. Boleh campur. Kalau jentik no problem, mau kasih banyak pun nggak masalah, jangan terlalu banyak juga sih. Nah, kalau ada blood bond boleh dicampur dengan jentik, boleh. Mau disaring-saring nggak, disaring halus boleh. Ini porsi makannya kalau di ikan cupang ini porsi makannya itu jangan terlalu banyak, Pak. Nah, nanti kita jelasin lagi. Sudah mau masuk ke 800 itu. Nanti kalau ntar lagi. Masuk 800 saya kasih lagi yang lain lagi. Ya enggak, Pak. Nanti nanya lagi, Pak. Oh iya. Waktu kita kan panjang nih Pak hari ini, Pak. Iya. Soalnya pembahasannya sebenarnya kalau mau dibahas cepat-cepat 15 menit habis, Pak. Jadi kita tarik-tarik gitu. Iya, ulur-ulur biar gitu. Panjang gitu. Nah, biar rame. Iya. Jadi 2 bulan sampai 3 bulan itu blood bond wajib bagi saya, bagi orang lain misalnya masih ada kutu air ataupun ada jentik yang banyak boleh dilanjuti. Misalnya Pak Ajis di sana banyak 2 bulan ke 3 bulannya kan saya pakai blood bond tuh dipotong. Yeah. Kalau seandainya Pak Ajis di sana ada jentik berlebih, ada yang namanya kutu air berlebih, ya silakan lanjut aja Pak. Tapi kan dia cuma dapat protein. Kalau 1000 bahas genetika ya Om. Ayo ditantangin tuh. Ayo loh. Aku nggak mau lah 800 aja loh. Nah, dari kalau memang di sana masih ada jentik, mau kutu air, boleh lanjutkan. Tetapi kalau dengan jentik saja, dengan kutu air aja, dia nggak dapat protein. Nggak dapat protein. Jadi cuma dapat kalsium sama serat. Jadi kalau bisa dicampur, di 1 keduanya adalah kutu air, 2 ketiganya ada blood bond. Kalau bisa diselingkan, kalau diselingi dengan kasut sedikit saja. Oke. Biar ikannya, ada pertanyaan orang kepada saya, Pak, ikan teman saya sudah gede banget Pak, di umuran 3 bulan, saya punya masih kecil. Gimana itu Pak? Biari aja Pak, malahan saya senang ikan Bapak yang kecil Pak. Ikan teman saya sama-sama breeding tuh. Kalau cacing darah, cacing darah ya blood bond ya. Blood bond. Ada orang yang bertanya kepada saya di inbox. Saya sempat kebetulan saya sempat menjawab.
Pak, teman saya breeding ikan sama Pak dengan teman saya Pak. Tetapi teman saya punya udah besar banget, saya punya kok masih kecil ya. Cara makannya sama Pak. Setiap tangan kan beda-beda. Iya. Nah, jadi saya bilang biari aja teman bapak itu besar. Ikan bapak yang kecil malah lebih bagus. Malah saya lebih senang dibandingkan ikan yang cepat besar. Kita ini jualan ikan cupang, bukan jualan ikan gurami. Itu. Kalau ikan gurami yang kita jual, ikan lele, itu cepat membesarkannya lebih bagus, lebih cepat panen, yang lebih besar kilonya. Sekarang ini kan kita bukan mengejar kilo, Pak. Iya. Kita nggak mengejar kilo, Pak. Kita ini bahasnya ikan hias, Pak. Ikan hias yang memang ikannya itu nggak bisa besar. Kecuali ikan hiasnya itu ikan hiu, Pak. Ada lain lagi, Pak. Atau ikan paus kan gitu. Jadi yang kita kejar itu adalah size menengah saja sudah cukup, tapi powerful warnanya. Yang penting. Proporsional badannya yang penting kita kejar. Ada orang baru 2 bulan langsung kasih kasut banyak-banyak, yang penting cepat besar. Ujung-ujungnya badannya besar, ekornya kecil. Betul? Jadi badannya kebesaran, ekornya nggak bisa ngejar badannya. Ngerti, Pak? Jadi kalau ekor itu badannya kecil, kalau berbarengan badan dan ekornya stabil sama, badannya agak besar sedikit, ekor masih bisa ngejar, Pak. Tapi kalau kita paksa badannya besar, terlalu besar segini, tapi ekornya cuma sedetik gini, ini ekor udah nggak bisa ngejar badan lagi, Pak. Makanya kasih makannya itu harus stabil, harus diperhatiin, bukan asal ngasih makan. Sekarang makanya saya bilang sekali lagi, kita ini jualan ikan hias yang menengah, sedang menengah aja, bukan jualan ikan gurami ataupun jual ikan lele. Kalau bisa, kalau jualan ikan lele sama gurami itu kan kita mesti push dia sebesar-besarnya cepat panen kan? Iya. Kita nggak perlu kejar besar, Pak. Betul. Itu ada yang nanya, Setuju. pakai roti tawar boleh nggak untuk pakan? Pakai dimsum aja nih, Pak. Nih, dimsum, Pak. Tuh, dimsum. Oh iya ya. Pakai roti tawar saya belum mengerti. Kurang paham saya pakai roti tawar, saya udah bingung. Kalau puluk gini, terus tuh yang kita kejar itu adalah size menengah, Pak. Nggak perlu size terlalu besar. Kalau ikannya kecil tapi warnanya bagus, untuk besarnya mah gampang, Pak. Kecil, strong color, untuk besarnya mah gampang. 2 minggu besar, pakai jentik aja, Pak. Kasih makan jentik, 1-2 hari ganti air sekali, jentik terus, 2 minggu besar, Pak. Kita nggak perlu besar ikannya, Pak. Kecilkan saja, Pak. Kecilkan saja, Pak. Maksudnya kecilkan ikannya itu bukan berarti dikerdilkan, Pak. Tapi dikondisikan ikannya jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Jadi dia dari bulan 1-nya harus segini, bulan 2-nya harus segini, bulan 3-nya pas mau panen itu dia segini aja, Pak, paling segini. Kecil lah segini. Jadi waktu petiknya halus, ikannya nggak terlalu besar, Pak. Yang penting kita nampak warnanya dulu. Kalau seandainya ikan itu kita paksa besar, dia narik warnanya hilang, Pak. Dia narik, badannya itu kan gendut itu, besar tuh, kita paksa besar tuh. Melar dia. Dia melar, dia narik. Warnanya nggak stabil lagi, Pak. Dan kita nggak, memang dia bisa
memang dia bisa nanti besar nanti, setelah dia besar nanti, dia warnanya kembali, bisa kembali, tetapi udah keburu gedean, Pak. Udah keburu seperti giant, Pak. Sekarang ini kita pembahasannya bukan pembahasan giant, pembahasannya adalah pelakat yang menengah besarnya. Nah, paling besar pun di BO 4 cm ya. 375 BO 4 cm ya. Lebih kurang seperti itu. Jadi makanya saya bilang, kita kuatkan dulu tulang-tulangnya dengan kutu air. Baru kita kasih protein sedikit. Mau gemukkan dengan kasut sedikit. Boleh. Kalau saya sih jarang sekali ya pakai cacing sutra ya. Jarang sekali. Kalau terpaksa saja. Tengok ikannya udah kasih makan pun kurang gemuknya, kita kasih sedikit. Nggak perlu terlalu besar. Maka orang kasih, ada kadang orang ngasih makan kutu air itu kalau di kosmo kan banyak kali. Oh iya benar-benar. Nggak perlu, ala kadarnya aja Pak. Yang penting dia ada makan Pak. Karena mungkin dia takut nggak ada yang nggak kebagian Pak. Jadi size-nya ada yang besar, ada yang kecil gitu. Itu malahan kita harus rajin Pak kalau di ikan. Ini perbedaan besarnya kita bagi Pak. Misalnya kita kasih makan ala kadar tuh. Iya. Kita kasih makan ala kadarnya tuh. Kan pasti ketemu ikan besar, ikan kecil kan, berbeda size kan nantinya. Nah, sebelum dia saling bunuh, kita udah harus pisahkan Pak ke tempat lain. Nah, jadi yang kecil itu yang kita pisahkan ke tempat lain itu kita kasih kutu air banyak sedikit Pak, kutu air. Gitu. Nanti ujung-ujungnya yang kecil tadi itu terkejar juga dengan yang besar tadi. Ya. Begitu. Iya. Berarti pemisahan itu bisa dari kecil banget ya Pak? Biasanya di umur 2 bulan udah bisa pisah ya, ataupun ya 2 bulanan, 2 bulan setengah udah boleh pisah karena kadang perbedaannya terlalu jauh. Nggak perlu paksa makan Pak, ikan nggak boleh. Nah, kalau memang dipaksa makan, dia narik cepat, ujung-ujungnya kepalanya gini Pak. Nyendok itu kenapa Pak? Karena dia terlalu makan, tekanan di bawah perutnya dia nekan ke bawah. Tekannya ke bawah gini, akhirnya gini, dia nekan kan. Kan terlalu banyak makan, dia nekan tuh. Akhirnya dia nyendok Pak. Dan paksa dia makan terus kan dia pasti gini. Kalau ikan cupang tuh kalau makan dia pasti beloknya gini. Perutnya perut ini kan dia gendut ini. Iya. Ujungnya akhirnya terlalu gendut, ini di ujung mulutnya dia bengkok Pak. Iya. Karena tekanan dari perutnya ini. Tekanan dari perutnya sini dia naik, ujung-ujungnya ini naik ke atas, jadi dia seperti sendok. Nah, itu dinormalkan kembali juga bisa Pak. Dinormalkan kembali, makannya sedikit saja. Lama-lama dia stabil badannya, udah proporsional, baru dia yang tadi sebegini itulah yang namanya jadi peluru Pak. Iya. Waduh, mantap. Seperti kepala peluru gitu. Iya. Nah, jadi kasih makan ikan itu jangan terlalu didesak Pak. Makanya saya bilang nih, kita jualan ikan hias yang menengah, besarnya cuma paling 4 cm BO, body only cuma 4 cm, bukan jualan ikan gurami atau jualan ikan lele. Kalau mau jualan ikan lele dan gurami, kita push sebesar mungkin. Betul, supaya cepat panen. Jadi ada orang begini, wah aku mau cepat jualan nih, ikan cupang lagi viral nih, saya mau cepat jualan nih, kasih makan cacing banyak, ujung-ujungnya ikannya harganya nggak ada. Iya. Dia menang besar doang di bodinya. Dan kenapa saya paling pantang memberi ikan itu pakai kasut. Kelemahannya nanti di ekor Pak. Nah, ini udah masuk nih, udah mulai rame 800 nih. Udah 800 nih, ditagih nih, pasti ditagih nih. Nah, masuk 800 tuh. Nah, masuk ekor berarti boleh nih. Kasut itu paling pantang Pak.
untuk ekoran, Pak. Ini saya nih pemain pelakat. Kalau ada orang pemain street ya, Pak, krontel ya. Krontel. Mereka paling pantang kasih makan kasut, Pak. Kalau kasih makan kasut, di krontel ekornya mana bisa tegak gini, Pak. Loyo Kenapa bisa begitu? Lemak tuh, Oh, Pak. lemak. Iya. Mereka selalu kasih makan jentik sama kutu air. Kalau jentik sama kutu air kan tegang dia gini. Jadi kasut itu terdesak. Kasut itu waktu terdesak saja, Pak. Kalau ikan yang kebanyakan makan kasut udah pasti gemuk sekali dan ekornya nggak mau tegak, nggak mau ketat, Pak. Dia ekornya loyo, Pak. Dia nggak mau buka seperti gini, tegak gini dia nggak mau. Dia cuman kadar tutup, dia cuma gini, tutup. Dia nggak mau gini, Pak. Dia nggak mau kenceng. Itu ketahuan, Pak. Bagi saya pasti ketahuan, Pak. Kalau ikan orang yang makan kasut itu saya nampak, Pak, ikannya. Cara dia main nampak, cara dia bermain, cara dia renang. Dia ikan yang terlalu makan banyak kasut tuh ikannya terlalu malas, Pak, nggak agresif. Terus diam. Baru main sebentar dia harus diam gitu. Nah, makanya jangan sampai kasut tuh boleh. Tapi jangan banyak, Pak. Terpaksa kalau bisa, keadaan terpaksa. Baru boleh makan kasut. Nah, setelah 3 bulan, 3 bulan setengah, kita udah boleh angkat, Pak. Itu ikan-ikan yang di kolam. Kita kembali ke kolamnya. Kita pilih yang bagus-bagus. Oke. Kita letakkan di tempat wadah. Kalau bisa kan pertama kan taruh aqua dulu, udah aqua tuh. Oh iya, botolin. Kalau bisa dibotol-botoli, pilih yang bagus. Nah, kita masuk ke ember aja, Pak, ke ember. Ember yang 5 liter aja boleh lah. Ember yang 5 liter. Kalau ember yang 5 liter maksimal 3 hari harus ganti air, Pak. Gitu. Nah, setelah masuk ke ember, wajibnya kutu air, Pak. Jentik, Pak. Kalau udah masuk sampai ke ember pembesaran, itu kan ikan yang udah kita pilih. Ikan yang sudah kita pilih-pilih dari di botol aqua itu kita pilih, kita lihat yang terbaiknya kan taruh di ember 5 liter. Oh, jadi dari lubukan dipilih di botol-botol, ambil lagi yang terbaik, masukin ember untuk pembesaran, gitu ya? Sebenarnya mau sekalian di ember hitam juga boleh, tapi saya lebih asiknya ambil yang terbaiknya dulu. Ambil yang terbaiknya dulu, kita taruh ke ember-ember, tapi itu maksimalnya 3 hari, Pak ya. 3 hari sekali ganti air, Pak. Ketapang, nggak perlu garam. Kalau garam, kalau ikan nggak sakit, jangan diberi garam, nggak apa-apa. Iya. Nah, dikasih air, ketapang air 3 hari ganti air sekali. Wajib jentik, Pak. Kalau bisa jentik, Pak. Jentik, tapi kalau mau dibarengi dengan kasut boleh, tapi sedikit, Pak. Seminggu 2 kali. Berarti 5 hari jentik. Kalau memang nggak ada jentik ya kutu air sekali ya nggak apa-apa lah. Tapi lebih baik dijentik, Pak. Kasih kasut seminggu sekali 2 kali gitu. Nah, nanti kalau udah sebulan udah 3 minggu sampai sebulan sudah di ember itu udah boleh dinaikkan di soliter kan. Nah, itu penggantian air 2 hari sekali, Pak. Kalau mau bagus, Pak. 2 hari sekali? Ya, kalau mau bagus, Pak. Karena kan dia dari ember yang 5 liter itu masukkan ke soliter itu kan dia masih belum, dia di situ kan bertapa istilahnya, bertapa tanpa melihat kanan kiri.
Ya ditapak kita kan cuma kasih makan saja, dia nggak ngedok. Posisinya kita kan taruh di ember. Iya. Kita kasih makan tanpa melihat kanan kiri Pak, ember hitam itu Pak. Iya. Nah, jadi sementara dalam 3 minggu sampai 1 bulan itu kan dia itu bertapa Pak istilahnya Pak. Tapi kita kasih makan. Makan tidur kan Pak. Iya. Nah, makanya di lubukan itu kecil nggak apa-apa Pak. Setelah di ember itu kan kita besarkan Pak dia. Iya. Nah, jangan terlalu terburu-buru. Oh, aku di lubukan besarkan, nanti taruh di ember udah jadi apa ikannya Pak? Oh, iya. Benar. Setuju. Nah, jadi di lubukan itu kita kasih dia standar aja Pak. Standar besarnya aja. Yang penting dia jangan terlalu kurus, jangan terlalu gemuk. Udah kita petik yang bagus-bagus, kita sortir. Di ember itu kita bermain. Di ember itu dia sudah satu orang, satu ikan, satu tempat. Jadi dia tidak ada pembagian makanan lagi. Kita yang ngatur posisi dia mau makan berapa banyak. Nah, setelah 3 minggu sampai sebulan lihat keadaan ikan. Kalau memang udah 3 minggu dia udah besar, diangkat ke soliter. Dan 2 hari ganti air sekali Pak. Nah, dari situ kita dari ember hitam itu kita udah boleh bermain, kita udah boleh bermain untuk kasih dia makan besar Pak. Karena di lubukan itu kan kita press kecil Pak. Iya. Bukan di lubukan dibesari Pak. Kalau di lubukan dibesari nanti besar segini. Nanti kita mau rawatnya lagi udah kayak mana ikannya, bentuknya udah nggak ada. Nah itu ganti 2 hari sekali, full ganti apa di air setengahnya aja? Full. Apa dia nanti nggak kesusahan dia adaptasi ganti air terus? Enggak ya? Kita buat kira-kira 6 kali ganti ya. 6 kali ganti. 12 hari. 12 hari 4 kali ganti udah kelihatan Pak. Dia 4 kali ganti jadi 8 hari. Dia udah kelihatan pomnya, bodinya, cara mainnya itu udah lain. Masuk ke hari ke-5 penggantian 10 hari sampai 12 hari itu udah sangat cantik sekali kalau udah yang terpilih ya. Kenapa 2 hari sekali ganti full? Untuk menarik sirip-siripnya Pak. Yang tadi dia di ember itu kan dia bertapa Pak, nggak ada gerakan. Iya. Nah, kalau kita ganti air-airnya terus kan dia ngembang Pak sirip-siripnya. Dia kikis-kikis semua lendir-lendirnya yang selama ini dia nggak gerakin. Dia kan air yang bagus itu kan dia mencuci semua lendir-lendirnya. Lendir-lendir di badan ikan itu. Nah, dari kita sering-sering kedoin kan udah di soliter. Iya. Nah, dikedoin 2 hari ganti air sekali. Itu 4 kali ganti sampai 5 kali, paling lama 6 kali udah bagus sekali bentuknya Pak. Udah sangat bagus sekali. Ditambah kasih methyl. Makan tetap jentik. Oh iya. Kasih bleach nggak? Bleach atau akriflavin gitu. Pas di soliter. Kasih bleach, obat biru atau obat kuning. Nggak perlu. Nggak perlu Pak. Kasih tapak gitu aja Pak. Garam. Kalau nggak sakit jangan taruh garam Pak. Oh gitu. Nggak perlu. Biasanya saya kalau nggak sakit pertama kali dari ember hitam, dari ember 5 kilo itu 5 liter itu masuk ke soliter itu pertama kali saya kasih garam banyak sedikit karena kan dari ember itu ke soliter dia kan masih stres. Posisi dia kan ekornya masih tertutup terkunci karena selama di ember itu kan dia nggak narik. Iya. Oke, jadi dia nggak narik. Udah nggak narik. Kalau seandainya kita pindah ke soliter, ini dia kan posisi kuncup nih, karena dia nggak narik udah lama kali. Nah, jadi kalau ke garam kan dia terasa perih kan dia gini-gini dia. Terasa perih kan dia, merasa perih dia maksa narik gini jadinya. Itu pertama kali aja Pak. Kalau dia nggak sakit jangan disentuh, jangan diberi garam sama sekali. Nah, tapi ada yang Pak Joki belum cerita nih dari awal sampai akhir.
kondisi Apa? air Pak Joki itu sebetulnya udah sangat bagus. Kan difilter. Enggak, sekarang gini, di semua tuh mesti filter, Pak. Kalau nggak filter Iya. gimana, Pak, gitu. Sebenarnya sederhana aja sih. Kalau airnya mau dibagus, contohnya bagi orang yang memakai air pump, cukup arang sama filter kapas saja, Pak. Arang sama filter kapas. Nah, yang di akuarium itu filter akuarium. Oh iya 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 iya. Yang filter atas tuh ya, yang kotak. Ya, pakai segitu aja, pakai bawah pakai arang untuk air pump ya. Terus tuh atasnya pakai bawah pakai arang, atasnya pakai kapas putih dibanyain. Jadi biari aja, Pak. Nanti satu hari udah 24 jam, 18 jam udah bisa pakai, Pak. Iya iya iya. Karbon aktif, ya betul itu karang. Siapa iya, karbon beta ya karbon. Boleh. Itu aja kalau pakai, kalau untuk yang air sumur, dia harus pakai 3 media, Pak. Satu arang, 2 pasir, ketiganya adalah namanya mangan, Pak. Kenapa itu mangan? Mangan tuh menghilangi bau karat, Pak. Oh, mungkin buat ini ya, air-air yang zat besinya tinggi ya? Iya, kalau di air sumur ataupun air bor, sumur bor, itu wajib pakai mangan, Pak, wajib, Pak. Itu mempengaruhi itu nggak, Pak? Kalau air sungai, ada obrolan air sungai itu saya nggak paham pula air sungai, Pak. Ada orang nanya air sungai, Pak. Iya, kayak saya di Pandeglang nih, Pak, pakai air sungai, Pak, dari gunung biasanya. Oh, kalau pakai air sungai, neng air sungainya gimana, Pak? Menurut saya sih pakai diolit, arang juga bisa, Pak. Arang sama pasir aja mungkin air sungai bisa ya, ditambah hijau-hijau, batu-batu apung, Pak, bisa. Bisa. Kalau untuk air sungai ya. Kalau air sungai pakai arang, pakai pasir, batu apung, hijau. Disuling itu udah bisa kayaknya. Ada orang tanya itu RO. Sebenarnya RO itu terlalu bersih ya. RO dan terlalu bersih dia kalau ikan ini kan dia mau ada sedikit kadar kotornya, kadar lumpurnya, Pak. Kalau bisa jangan terlalu bersih banget, Pak. Gitu. Nah, itu airnya. Kalau airnya udah bagus, kita ganti airnya 4 hari, 2 hari sekali udah sangat bagus sekali, Pak. Ini ada yang nanya nih. Kalau waktu di ember perlu dikasih obat atau ketapang? Siapa nih? Tanya jawab nih ya. Dikasih ketapang aja. Kalau untuk di ember. Banyak kali yang nggak tahu mangan. Kalau memang orang yang nggak ngerti mangan, ditanya aja di tempat orang yang jualan media-media, Pak. Iya, iya. Biasanya yang jual jioli itu dia jual tuh. Atau itu ya, pompa, Pak. Mangan itu warnanya coklat, Pak. Dia warna kecoklatan mangan. Iya, betul. Nah, kecoklat-coklatan itu dia menyerap kadar karat, Pak. Nah, jadi untuk pembesaran ikan, cuman tipsnya ya seperti tadi yang saya ceritakan aja, sebentar aja sebenarnya. Seperti itu cara makannya. Ya, dari 2 bulan sampai ke 3 bulan lebih diusahakan. 1 sampai 2 diusahakan kutu air kalau bisa. 2 ke 3 pakai blob-bob, cacing beku dicincang. Terus sampai dia besar, kalau bisa ada campuran jentik boleh. Campuran jentik boleh, campuran kasut sedikit boleh. Nah, tapi standar ikannya jangan terlalu besar karena
kan ada fase keduanya kita kan ke ember. Di ember itu kita bermain, Pak. Iya. Sama di soliter gitu. Nah, Baik. gitu. Jangan terlalu buru-buru. Pas makan banyak-banyak supaya cepat panen gitu. Dikecilkan aja ikannya, nggak apa-apa. Kata orang bilang nanti kecil gimana, mau cepat jualan gitu. Ujung-ujungnya ikannya nggak berkualitas, Pak. Iya. Nah, kalau kasut lebih bagus ya dihindari lah. Kalau bisa, kalau terdesak boleh, Pak. Nah, sampai Nah, ini di kalau sini aja, Daphnia Pak. magna Kalau gimana? Daphnia magna boleh, Daphnia magna sepertinya dia agak sedikit kenyal ya. Kadang kalau dibiasakan dari umur-umur Daphnia magna tuh masuk kalsium juga sih menurut saya ya. Tapi dia terlalu kenyal. Kalau memang dibiasakan dari kecil dia mau, Pak. Kalau udah besar dia kadang nggak mau juga. Dia dimuntahkannya, Pak. Dimuntahkannya. Setahu saya ya kalau dari kecil dia dilatih makan Daphnia magna yang besar itu kutuai raksasa itu ya. Iya, betul. Nah, dia bisa pasti dia nyaman. Tapi kalau setelah dia dewasa kita kasih makan, dia muntahin, Pak. Dimuntahinnya, Pak. Nah, sepertinya untuk pembesarannya sampai segitu aja sebenarnya nggak terlalu ribet-ribet kali. Cuman harus di kolam itu jangan terlalu dibesarkan. Kita besarkannya nanti kita mainnya di ember sama di soliter. Iya. Nah, Makanannya ini ada yang nanya nih. Juga, ini boleh tadi tanya nih, boleh. Iya, kan ini berhubungan sama yang saya pilih pertanyaan yang berhubungan dengan penjelasan Pak Jok ini. Dengan judul. Iya. Nah, boleh tanya nih, boleh pertanyaannya, lu bukan saya kasih jentik, malah berantem sampai rusak sirip bahkan mati. Jadi mereka saling berantem nih Pak. Dilebukan. Oh, berarti mungkin ada masing-masing ikan tuh kan karakternya berbeda-beda, Pak. Ada memang lubukan tuh bandel sekali, dikasih makan banyak pun mukul, Pak. Itu nggak bisa dihindari, Pak. Itu udah pasti nggak bisa dihindari. Ada yang dikasih makan banyak pun dia mau mukul. Ada dikasih makan sedikit dia pun nggak, dia adem-adem aja. Kalau memang takut, banyak orang kasih pakai macam daun pisang. Iya. Supaya ada tempat berondok gitu. Iya. Ini ada yang nanya tadi tuh, saya lupa. Antara daun pisang sama ketapang kan sama tuh, ada taninnya, dia mengandung taninnya tinggi. Lebih bagus yang mana kalau misalnya Ya, itu pasti, dibandingkan? ya udah pasti ketapang dong, Pak. Ketapang harus ya. Iya, ketapang lebih ada khasiatnya kan. Kalau ketapang di yang kering itu kan dia warnanya kan memang udah coklat itu. Kalau pisang yang udah dikeringkan warnanya bisa coklat nggak, Pak? Nah, Pak Joki kan kayaknya beda deh ketapangnya. Enggak, ketapang saya memang ketapang biasa-biasa gitu, bukan ketapang laut, Pak. Oh, ketapang biasa cukup sebetulnya ya? Ketapang saya banyak, ketapang jenis-jenis ketapang tuh banyak, Pak. Ada kadang ketapang tuh dia ada berlendir, ada yang tidak berlendir. Nah, saya punya pas kebetulan dari dulunya ketapangnya nggak berlendir, Pak. Ketapang yang dulu tanamnya 6 pokok sampai sekarang banyak sekali gitu yang nggak berlendir, Pak. Nah, begitu aja. Ini apa? Ada yang tanya apa lagi, siapa lagi? Nih, dari AB Cupang. Kalau udang dicincang gimana, kan katanya udang itu bisa menaikkan warna, Pak. Siapa bilang, Pak, udang bisa naikkan warna? Kasih makan udang aja semua biar naik warnanya, Pak. Kan dia mengandung apa tuh, aksantin itu loh, Pak, mengenaikan warna merah katanya. Sebenarnya benar nggak itu? Kulitnya, Pak, bukan dagingnya ya, Pak ya. Oh, oke. Tahu saya ya. Tapi kalau untuk menaikkan warna itu udang nggak mungkin ya, Pak. Semakin banyak kita kasih makan